menjadi luka yang dalam bagi rakyat gitu loh. Karena selama ini rakyat mendukung calon yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ini hanya saran saya sebagai anak bangsa. Saya bukan kader PDIP, saya bukan kader dari partai manapun. Saya hanya minta elit PDIP jangan berpuas diri. Jangan berpuas sudah mencapai hat-trick, menjadi pemenang pemilu lalu selesai. Berjuanglah lebih keras untuk mengejar, membongkar kecurangan dalam perhitungan suara di Pilpres. Karena terlalu banyak kejanggalan-kejanggalan yang sangat terstruktur, sistematis, dan masif. Ini yang harus kita bongkar bersama kita rakyat. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Dan suara 1 terdapat 37.466 TPS mengalami pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 7 pagi. Yang kedua, terdapat 12.884 TPS didapati alat bantu disabilitas netra tidak tersedia. Yang ketiga, terdapat 10.496 TPS yang logistik pemungutan suara tidak lengkap. Terdapat 8.219 TPS yang didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP elektronik. Terdapat 6.084 TPS yang mengalami surat suara tertukar. Terdapat 5.836 TPS didapati ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping. Terdapat 5.449 TPS yang didapati KPPS tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Terdapat 3.724 TPS didapati papan pengumuman DPT tidak terpasang di sekitar TPS dan tidak memuat pemilih yang ditandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat. Terdapat 3.521 TPS didapati saksi mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon partai politik atau calon DPD. Terdapat 2.632 TPS didapati adanya mobilisasi dan atau mengarahkan pilihan pemilih oleh tim sukses, peserta pemilu dan atau penyelenggara untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Terdapat 2.509 TPS adanya saksi yang tidak dapat menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu. Terdapat 2.413 TPS pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali, dan terdapat 2.271 TPS terjadi intimidasi kepada pemilih dan atau kepada penyelenggara. Halo sahabat Indonesia, kita berhitungan pemilu baik pileg maupun pilpres sedang berlangsung. Banyak spekulasi, banyak sekali keanehan-keanehan dan anomali yang terjadi. Berdasarkan quick count, kayaknya kita harus berpikir ulang untuk mempercayai hal itu karena penuh dengan keanehan dan kejanggalan. Untuk pileg memang kita akui PDI Perjuangan masih leading meskipun mengalami penurunan dibandingkan suara PDIP tahun 2019, tapi masih menjadi juara untuk pileg tahun 2024. Artinya di sisi ini harus kita akui program hat-trick dari PDIP berjalan sukses. Nah, tapi ini berbanding terbalik dengan hasil pilpres jagoan dari PDIP yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud. Suaranya sangat tidak masuk akal. Bahkan di kantong-kantong kandang banteng seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, suara Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berdasarkan quick count menurun drastis. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ingat surat edaran yang ditandatangani oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto
Dalam surat itu ditujukan pada semua elit PDIP, termasuk caleg-caleg PDIP, mulai dari tingkat pusat, tingkat 2 maupun tingkat kabupaten kota. Salah satu poin yang saya ingat dalam surat itu adalah bahwa semua caleg PDIP harus berjuang memenangkan Pilpres atau calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh PDIP, yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dan dalam surat itu juga dikatakan bahwa perolehan suara caleg di dapil masing-masing harus linier dengan perolehan suara capres-cawapres yang diusung oleh PDI Perjuangan. Dan ada satu lagi yang paling menarik dalam surat itu, dikatakan bahwa kalau perolehan suara caleg PDIP di wilayah atau di dapil tertentu tidak linier dengan perolehan suara capres dan cawapres yang diusung oleh PDIP, yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, DPP PDI Perjuangan akan mempertimbangkan untuk tidak mengesahkan caleg yang bersangkutan menjadi anggota DPR, baik DPR pusat, DPR tingkat 2, dan DPR tingkat provinsi atau tingkat 1. Ini kita tunggu janjinya, apakah konsistensi surat dari DPP PDI Perjuangan ini benar-benar dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menyesalkan sebagai warga bangsa, ada suara-suara dari beberapa elit PDIP, entah itu siapapun namanya, saya tidak perlu sebut, yang mengatakan seolah-olah Pilpres, Pileg ini sudah selesai. PDI Perjuangan seolah-olah merasa sudah puas dengan menjadi pemenang Pileg dan mencapai hat-trick dan bersiap-siap akan menjadi oposisi atau penyimbang atau di luar pemerintahan. Ada makna yang tersirat dari pernyataan itu adalah bahwa seolah-olah elit PDI Perjuangan sudah lempar handuk atau menyerah dengan hasil Pilpres. Ada lagi suara dari kader PDI Perjuangan anak muda ini. Dalam satu wawancara di media televisi mengatakan bahwa PDI Perjuangan siap menerima Prabowo dan Gibran. Lagi-lagi ini bermakna atau menimbulkan persepsi dari publik bahwa PDIP seolah sudah mengakui bahwa Prabowo dan Gibran menjadi pemenang. Padahal kenyataannya kita tahu banyak sekali keanehan, kejanggalan dalam rekapitulasi suara yang terjadi di KPU, khususnya aplikasi Sirekap. Sebagai contoh, di Kabupaten Gerobokan, paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran mencapai kemenangan 561.000 suara. Anies 8 suara, Ganjar Mahfud 69 suara. Masuk akal atau tidak? Padahal dalam peraturan KPU bahwa satu TPS itu hanya 300 pemilih. Meskipun sudah dibantah oleh ketua KPPS setempat bahwa itu adalah salah dalam aplikasi Sirekap, bukan kesalahan dari petugas KPPS, tapi tetap menimbulkan pertanyaan tentang validasi atau akurasi dari aplikasi Sirekap yang dimiliki oleh KPU. Terjadi juga banyak di berbagai tempat, di Cakung misalkan, atau di tempat lain, banyak sekali terjadi penggelembungan suara. Bahkan yang tidak masuk akal adalah hampir sekian puluh persen, 70% lebih TPS yang sudah melaporkan itu jumlah total suaranya mencapai lebih dari 300 suara. Ada yang 1000 suara, ada yang 600, ada yang 700. Ini kan tidak masuk akal. Sekali lagi saya katakan bahwa dalam satu TPS maksimal itu 300 sampai 306 suara, hanya itu. Artinya kalau lebih dari itu berarti ada sesuatu yang salah.
Bahkan KPU sendiri sudah memberikan konfirmasi dan klarifikasi bahwa telah terjadi kesalahan input 2.500 sekian TPS. Meskipun ini kecil dibandingkan total TPS di Indonesia 860.161 TPS, tapi tetap saja ini kesalahan yang tidak biasa, keanehan. Ini sementara ini, belum lagi nanti hari ke hari masih banyak kesalahan-kesalahan konversi atau input yang kita tidak tahu seberapa kuat KPU akan terbuka. Belum lagi dari KPU juga memberikan informasi tentang pelanggaran-pelanggaran dalam TPS yang tidak ada saksi, tidak ada petugas, kekurangan kertas suara, dan sebagainya dan sebagainya. PDIP berpotensi mencapai hat-trick sebagai partai pemenang pemilu 2024. Namun rakyat menunggu perjuangan PDIP untuk membongkar kecurangan Pilpres 2024. Jadi artinya Pilpres tahun 2024 ini masih bermasalah. Jadi kalau elit PDIP tidak ngotot berjuang keras untuk mengejar potensi kecurangan yang terjadi, menurut saya akan menjadi luka yang dalam bagi rakyat gitu. Karena selama ini rakyat mendukung calon yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ini hanya saran saya sebagai anak bangsa. Saya bukan kader PDIP, saya bukan kader dari partai manapun. Saya hanya minta elit PDIP jangan berpuas diri, jangan berpuas sudah mencapai hat-trick, menjadi pemenang pemilu lalu selesai. Berjuanglah lebih keras untuk mengejar, membongkar kecurangan dalam perhitungan suara di Pilpres. Karena terlalu banyak kejanggalan-kejanggalan yang sangat terstruktur, sistematis, dan masif. Ini Indonesia sejak dulu